Bagaimana caranya Ustadz? Bagaimana teknisnya? Allah gak butuh teknis kita Pak. Kalau Allah berkehendak tanpa cara, tanpa teknis jadi. Nah ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan keyakinannya gak perlu bertanya, ya Allah beneran nih pakai tongkat? Beneran nih dipukulkan ke laut? Gak ada pertanyaan itu. Karena ketika perintah datang diterima dengan keyakinan. Kalau ini kita lakukan Pak, doa akan dikabulkan. Ingat Nabi Musa tidak bertanya, tidak meragukan kekuasaan Allah. Nabi Musa diperintah langsung dilakukan. Siapa yang memerintahkan kita berdoa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalian minta doa, aku kasih. Nah, Nabi Musa meyakini 1000%. Apa yang diperintahkan langsung dikerjakan. Dipukulkanlah tongkat itu ke laut, laut terbelah Pak. Ketika laut terbelah, sudah tambah gak masuk akal lagi. Perintahnya apa? Lewat. Ketika Nabi Musa lewat laut itu, di belakang mengejar. Nabi Musa sudah menyeberangi lautan, Allah tutup lagi lautan, kemudian semua bala tentara Fir'aun dan Fir'aunnya meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita yakin dalam doa kita? Atau mohon maaf, doa itu hanya sebatas ritual pengucapan Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, Rabbana zalamna anfusana. Yakin atau tidak? Atau cuma pengulangan kata saja? Ingatlah, kalau doa tidak menggunakan rasa, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengajarkan ketika seseorang berdoa dimulai dengan ucapan apa Pak? Kalau Bapak doa, pertama Bapak minta apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ucapan alhamdulillah ini mengeluh atau bersyukur? Seharusnya alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah ini dalam kondisi sedih atau dalam kondisi bahagia? Seharusnya dalam kondisi bahagia. Banyak doa tidak naik ke langit karena ketika mengucapkan alhamdulillah lisannya mengeluh hatinya. Bapak alhamdulillah tapi dalam hati mengeluh. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ya Allah di lisan. Di hatinya, aduh tapi masih punya utang, ada cicilan, ke vendor belum bayar, SPP anak belum bayar, istri minta uang. Ini bersyukur atau mengeluh? Maka ucapan tidak sesuai dengan perasaan tidak dikabulkan Pak. Seharusnya ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, lisannya, hatinya juga bahagia. Banyak orang hanya pandai beralhamdulillah, bukan tidak boleh, tapi belum sempurna. Hanya mengucapkan alhamdulillah lisannya, hatinya mengeluh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mana syukurnya kata Allah? Mana bahagianya kata Allah? Seharusnya dengan diizinkan kita berdoa, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya Ustadz? Karena ini yang paling banyak ditanyakan, caranya. Kembali lagi, cara ini adalah ranah logika kita. Bagaimana menguatkan keyakinan kita kepada Allah? Yang pertama, meyakini sebelum terjadi. Bapak harus yakin pasti dikabulkan sebelum doa dikabulkan. Kalau sudah terjadi, gak perlu keyakinan Pak. Kita itu diminta yakin karena belum terjadi. Diminta yakin kepada Allah karena Allahnya belum terlihat. Diminta yakin kepada Rasulullah, Rasulullahnya tidak terlihat. Yakin kepada kitab suci Allah, kita tidak tahu turunnya seperti apa. Yakin kepada malaikat, malaikatnya gak terlihat. Ingat, rukun iman ada berapa Pak? 6 apa 5? 5 apa 6? Jangan sampai salah kalah sama anak-anak PAUD nih. 6 apa 5?
Dari 6 rukun iman yang terlihat berapa, Pak? Kita diperintahkan beriman kepada Allah. Allahnya terlihat atau tidak? Gak terlihat. Diperintahkan yakin kepada para malaikat. Malaikatnya terlihat atau tidak? Gak terlihat. Diperintahkan yakin kepada kitab-kitab suci Allah. Terlihat atau tidak? Yang kita lihat hanya Al-Quran. Itu pun gak kita yakini 100%. Buktinya, ketika dapat musibah masih ngeluh. Berarti belum yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran bahwa setiap ada masalah pasti ada solusinya. Diperintahkan yakin kepada nabi-nabi. Gak pernah kita lihat 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus di atas dunia. Gak pernah kita lihat. Tapi kita harus yakin. Dengan hari kiamat belum terjadi, tapi kita harus yakin. Nah, semua keyakinan ini harus bisa kita yakini 100% sebelum terjadi. Bapak yakin nggak akan terjadi hari kiamat? Yakin atau tidak? Sudah terjadi? Belum. Yakin nggak doa pasti dikabulkan? Sudah terjadi? Belum. Maka keyakinan itu harus ada sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian, contoh, Bapak minta handphone. Handphonenya sudah ada. Bisa yakin? Bisa, sudah dikasih. Tapi kalau Bapak minta handphone, handphonenya belum ada, itulah keyakinan. Bapak minta mobil, hari ini gak punya mobil. Harus yakin pasti punya mobil. Kenapa? Karena mobilnya belum ada. Beda halnya kalau Bapak sudah punya mobil, gak perlu keyakinan. Mobilnya sudah Bapak punya. Bapak minta rumah. Rumahnya sudah ada, gak perlu keyakinan, rumahnya sudah Bapak punya. Tapi kalau kita minta sesuatu yang belum kita miliki, butuh keyakinan sebelum kejadian. Yang kedua, cara mendapatkan keyakinan. Tidak membatasi solusi dengan logika. Banyak orang sakit minta kesembuhan kepada Allah, mengandalkan obat. Pertanyaannya, yang menyembuhkan obatnya atau Allah? Allah. Banyak orang bangkrut punya utang, meyakini bahwa usahanya yang bisa melunasi utang. Pertanyaannya, yang bisa melunasi utang usahanya atau Allah? Allah. Allah yang melunasi. Tapi Ustadz, itu kan sebabnya Allah yang menciptakan. Maka tidak perlu kita menuhankan sebab, karena sebab belum tentu menjadi solusi. Yang ketiga, tidak mengukur Allah dengan keadaan kita. Ada orang miskin berdoa minta kekayaan. Kemudian membatasi kekayaan Allah dengan keinginannya. Coba, orang miskin gak punya motor. Apa yang diminta? Minta motor. Apakah kekayaan Allah hanya motor? Tentu tidak. Orang yang butuh uang 1 miliar, berapa yang diminta? 1 miliar. Apakah Allah hartanya hanya 1 miliar? Tidak 1 miliar. Nah, kadang kita tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minta sesuatu yang kecil-kecil saja. Ustadz, bolehkah kita minta kepada Allah agar bisa naik haji? Boleh, tapi jangan egois. Jangan cuma doa untuk dirinya sendiri. Karena yang mau naik haji bukan cuma bapak. Istrinya juga pengen, mertuanya juga pengen, anaknya juga pengen, menantunya juga pengen. Maka kalau berdoa, pastikan doa kita spesifik. Pertama, untuk ibadah. Ya Allah, berikan hamba uang 100 juta. Kata Allah, untuk apa? Buat umrohin orang tua ya Allah. Dikasihlah. Buat apa? Buat umrohin marbot masjid. Dikasih sama Allah. Nah, ini cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.